Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan surat Al-Fatihah ini untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, wabil khusus orang tua dari yang mewakafkan masjid ini, yaitu Al-Am Ustadz Yusuf Muhammad Marta. Kedua orang tua beliau adalah almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Sa'id Awad Marta. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, ditinggikan derajatnya, diberikan jannah sebagai tempat untuk mereka. على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran yang terbaik dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam kehidupan ini sampai akhir hayat kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan duduk sejenak untuk mengkaji Al-Quran Al-Karim. Tidak ada perkataan yang lebih mulia daripada kalamullah. Tidak ada tuntunan yang paling baik daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul sekelompok manusia, beberapa orang, satu kaum di salah satu rumah Allah, entah itu di masjid atau di musalla-musalla, di rumah Allah. Apa yang mereka kerjakan ketika mereka berkumpul? Yatluna kitaballah, mereka membaca ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mengkaji, mereka mempelajari ayat-ayat Allah tersebut. Kalau itu yang mereka lakukan pada saat mereka berkumpul, Allah Ta'ala menjanjikan
beberapa hal di antaranya disebutkan nazalat alaihimus sakinah. Pertama yang akan diberikan adalah ketenangan. Kita semua membutuhkan ketenangan dalam hidup ini. Insya Allah ketenangan itu akan diberikan kalau kita duduk dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah. Kemudian tidak hanya sakinah, tapi disebutkan juga wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang akan diberikan kepada mereka adalah rahmat. Akan dinaungi mereka yang duduk di majelis itu dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan kita semuanya butuh rahmat Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan rahmat. Untuk hidup bahagia di dunia butuh rahmat. Untuk mendapatkan karunia Allah butuh rahmat. Bahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Dan Allah Ta'ala mengatakan, Nabi mengatakan wa haffathumul malaikah. Dan mereka yang duduk dalam majelis itu akan dinaungi, akan diliputi oleh para malaikat. Masya Allah, sekarang ini bersama dengan kita terdapat begitu banyak malaikat. Hanya kita tidak bisa melihatnya. Mereka melihat kita, mereka bersama dengan kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Malaikat ikut duduk dalam majelis-majelis ini, berkumpul dalam majelis ini. Dan disebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk dalam majelis itu fulan, 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 itu disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita di majlis ini menjadi sarana kita mendapatkan ketenangan dalam hidup, mendapatkan rahmah bersama dengan para malaikat, ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan singkat ini kita akan mentadabburi beberapa ayat yang terdapat dalam surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Saya ambil juz yang ke-30. Dulu pernah kita membahas surat Al-Fatihah sampai tuntas, kita bahas singkat. Dan sekarang kita akan membahas satu surat dalam juz yang ke-30, juz Amma. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur bukan surat yang asing bagi kita. Rata-rata kita sudah hafal dengan surat ini. Tapi yang paling penting adalah bukan hanya sekedar menghafalnya, tapi bagaimana kita memahami, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Surat ini luar biasa, memberikan satu peringatan kepada kita. Kepada siapapun kita semuanya diingatkan oleh Allah lewat surat yang pendek ini. Surat yang hanya berisi 8 ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Takatsur ini? Allah Ta'ala mulai surat ini dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhaakumut takatsur. Ini informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi sekaligus sebagai peringatan dari Allah. Alhaakum at-takatsur. Alhaakum dari kata allahu, alha yulhi. Ya, kita sering mendengar dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah Ta'ala mengatakan jangan sampai kalian lalai, jangan sampai kalian dilalaikan. Ayat ini informasi dari Allah, penegasan dari Allah, peringatan dari Allah. Apa kata Allah? Yang telah membuat manusia lalai, telah banyak membuat manusia lupa, telah banyak membuat manusia alpa terhadap kehidupan akhirat. Banyak manusia sekarang ini yang lupa kepada akhirat.
lupa kepada hisab, lupa kepada jaza, lupa kepada kematian, lupa kepada tempat akhirnya. Yang menjadi fokus kehidupan manusia sekarang ini hanya melulu dunia. Dunia yang ada dalam fikirannya, dunia yang ada dalam benaknya. Allah Ta'ala mengatakan alhaakum, yang telah membuat kalian lupa, yang telah membuat kalian lalai, yang telah membuat kalian alpa dari urusan-urusan akhirat, tidak tertarik kepada akhirat, tidak ingat kepada akhirat, lalai dari akhirat. Apa itu kata Allah Ta'ala? Alhaakum at-takatsur. At-takatsur kata Allah. Dari kata katsura, yaktsuru, katsir, takatsara yatakatsur. Maksudnya adalah yatakatsaru adalah orang-orang yang berlomba-lomba, memperbanyak, dari kata katsir. Bersaing, saling memperbanyak, saling bersaing dalam urusan dunia, ya, berlomba-lomba dalam urusan dunia, berlomba-lomba dalam hal kekayaan, berlomba-lomba dalam hal jabatan, berlomba-lomba dalam hal pengikut, jumlah pengikut, berlomba-lomba dalam semua yang kaitannya dengan dunia, berlomba, bersaing luar biasa, sampai menghalalkan segala cara, lupa kepada halal dan haram. Mereka tidak peduli dengan itu. Yang penting bagaimana menumpuk-numpuk dunia, memperbanyak dunia, terus berusaha agar memiliki dunia sebanyak-banyaknya. Ini yang disebutkan oleh Allah. Allah Ta'ala tahu. Karena itulah beliau, Allah Ta'ala, memberitahukan kepada kita semuanya, alhaakum at-takatsur, kata Allah. Hati-hati, yang telah membuat kalian ini lalai, yang telah membuat banyak manusia di dunia ini alpa, lupa kepada akhir dari kehidupannya, itu satu. At-takatsur, urusan dunia. Ketika mereka sudah berlomba-lomba untuk memperbanyak dunia, bersaing dalam urusan dunia, ketika itulah mereka banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah, tidak usah kita melihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Kadang-kadang kita masuk dalam kondisi yang sama. Ketika kita sudah ingin mendapatkan dunia, kadang lupa batas-batas dan rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang lupa untuk melaksanakan ibadah, lupa, melalaikan itu, menanggalkan, atau paling tidak menjadikan urusan ibadah sebagai urusan yang nomor sekian. Ya, yang penting bagaimana mendapatkan dunia terlebih dahulu. Yang paling utama adalah urusan dunia. Ini yang diingatkan oleh Allah. La tulhikum, jangan sebanyak itu kata Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kalian sampai dibuat lalai oleh urusan-urusan dunia, anak-anak kalian, harta kalian, bisnis kalian, tijarah kalian. Jangan sampai membuat kalian lalai dengan urusan akhirat. Jangan sampai kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Ikhwafillah, ini bukan berarti kita tidak boleh sibuk dengan dunia. Silahkan sibuk dengan dunia. Silahkan kita mencari dunia. Bahkan disuruh oleh Allah Ta'ala, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian antum dari dunia. Antum berhak mendapatkan itu. Karena antum hidup di dunia, kita hidup di dunia, kita membutuhkan dunia. Kita semua butuh kepada dunia. Kita butuh rizki Allah, kita butuh untuk makan, minum, hidup yang layak dan seterusnya. Dan Allah Ta'ala menyuruh kepada kita, famshu fi manakibiha. Silahkan kalian berjalan di muka bumi ini, cari wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melarang. Cuma yang dilarang oleh Allah apa? Lalai sama dunia. Jangan sampai kesibukan kalian membuat kalian lalai dari Allah. Jangan sampai kesibukan kalian dalam bekerja membuat kalian lupa ibadah. Jangan sampai kesibukan kalian dalam mencari ma'isyah, pergi pagi, pulang sore, sampai lupa kepada kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
Sampai kapan ikhwafillah rahimakumullah manusia ini lalai? Sampai kapan mereka terus memburu dunia, memperebutkan dunia? Allah Ta'ala mengatakan hatta zurtumul maqabir. Ujung-ujungnya sampai kubur. Kalau sudah sampai ke kubur, kalau sudah mati, kalau sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selesai semuanya. Apa yang mereka perebutkan ternyata tidak mereka bawa. Apa yang mereka kumpul-kumpulkan ternyata tidak mereka bawa. Apa yang mereka bangga-banggakan dulu waktu di dunia, punya ini, punya ini, punya ini dan seterusnya, ternyata tidak mereka bawa, semuanya mereka tinggalkan. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian zurtum, masuk ke dalam kubur, alias ketika kalian diambil nyawanya oleh Allah, ketika kalian mati. Dan setiap kita, tidak ada di antara kita yang luput dari kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita. Tidak ada sesuatu yang pasti, yang lebih pasti daripada kematian itu. Kematian adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, kolega kita, teman kita, banyak yang sudah meninggalkan dunia ini. Tapi setan itu pinternya kadang-kadang tetap membuat kita lupa sama kematian itu. Tetap kita dibuat jauh, seakan-akan kematian itu jauh dari kita. La, sama sekali. Kematian itu sangat dekat. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan memburu kalian. Kematian itu akan menjumpai kalian. Setiap kita pasti pada saatnya, tanpa sakit, kadang-kadang tanpa sebab dan seterusnya. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Karena itu Allah, karena sayangnya kepada kita, mengingatkan, jangan sampai kalian lupa oleh urusan dunia sehingga lupa kepada akhirat, lupa berbekal, lupa untuk menyiapkan amal-amal yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ikhwafillah rahimakumullah, ini sangat penting untuk menjadi peringatan bagi kita. Umar bin Abdul Aziz ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan bahwa orang yang ziarah, ini kan bahasanya zurtum. Allah Ta'ala mengatakan zurtum. Dari kata zara yazuru, ziarah. Ya, antum mau ziarah kemana? Antum ziarah. Kalau ziarah tidak akan lama, cuma sebentar. Akan melanjutkan perjalanan. Itu yang namanya ziarah. Apa yang kita pahami dari kata hatta zurtumul maqabir, maknanya kubur itu bukan tempat terakhir. Jadi salah kalau ada orang mengatakan fulan kembali ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Tidak terakhir. Itu hanya sementara. Dia hanya ziarah sebentar ke tempat itu untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Itu hanya satu fase dari fase berikutnya yang akan dia lalui. Ini adalah satu redaksi yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Zurtum, kalian itu cuma ziarah ke kubur. Kalian tidak akan lama di kubur. Sesudah itu kalian akan melanjutkan perjalanan. Kalian akan dihisab oleh Allah. Kalian akan ditimbang amalnya oleh Allah. Kalian akan dimasukkan imma ilal jannah atau imma ilan nar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang diingatkan oleh Allah. Hatta zurtumul maqabir. Beliau mengatakan an-nazair, kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan an-nazair la budda an yarji'a ila watanih. Yang namanya ziarah, orang yang berkunjung, orang yang berziarah, pasti satu waktu dia akan kembali ke tempat asalnya. Mana tempat asal kita? Akhirat asal kita. Kita akan kembali ke sana. Cuma ada dua tempat. Tempat kembali semua manusia, apakah itu surga atau neraka. Nah, ini yang disebutkan wa annal kubur laysat bidari iqamah, sama sekali kubur itu bukan tempat tinggal yang abadi. Hatta zurtumul maqabir. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Walaupun ada juga tafsiran yang lain, jamaah sekalian, ada tafsiran yang lain yang mengatakan hatta zurtumul maqabir. Ini menurut sebagian bahwa dulu orang-orang kafir
Quraisy, ya mereka bangga dengan keluarganya, bangga dengan keturunannya, bangga dengan kabilahnya yang besar. Sehingga ketika disebutkan alhaakumut takatsur, yang membuat kalian lalai adalah kalian berbangga dengan banyaknya jumlah kabilah kalian. Sampai apa yang mereka lakukan? Hatta zurtumul maqabir, sampai yang ada di kubur sekalipun mereka banggakan. Ya, yang dikubur, ini fulan, ini kuburannya kita, kuburan keluarga kita, ini kuburan keluarga kita, dan seterusnya. Hatta zurtumul maqabir, itu menurut sebagian tafsir. Begitu ingin membanggakan diri sampai yang di dalam kubur dilebatkan juga. Ya, tetapi tafsir yang pertama lebih kuat, bahwa manusia bersaing memburu dunia. Kapan selesainya? Selesainya kalau sudah mati baru selesai. Ya, kalau sudah meninggal dunia baru ketamakannya, kerakusannya kepada dunia selesai. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Lau anna libni Adam", seandainya manusia punya satu lembah emas, itu bayangkan satu lembah emas. Apa merasa cukup dia? Tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tidak cukup. Dia akan minta lembah emas yang kedua. Dia akan minta lembah emas yang ketiga. Tidak ada yang merasa cukup dengan dunia ini. Ketamakan manusia terhadap dunia luar biasa. Kata Nabi, yang akan membuat cukup berhenti dia mengharapkan dunia adalah tanah. Kalau mulutnya sudah disumpal dengan tanah, baru selesai. Ini kondisi yang digambarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengatakan semacam itu. Nah, di sini Allah Ta'ala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kalla, kata Allah, kalla. Ini ar-rada'. Ini teguran dari Allah, ya. Teguran dari Allah, jangan begitu wahai manusia. Allah Ta'ala mengatakan jangan begitu. Kalian akan celaka kalau semacam itu. Kalau cara hidupnya begitu, bahaya. Allah Ta'ala ingatkan, kalla. Allah kalau sudah menegur dengan kata kalla, ini teguran yang sangat keras. Jangan begitu. Bahaya, hati-hati. Ya, dunia ini hanya tempat sementara kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang kita untuk mendapatkan bekal kita di akhirat. Yang harus jadi fokus kita adalah akhirat. Dunia kita butuhkan untuk mendapatkan akhirat. Jangan salah fokus. Banyak orang yang tujuannya cuma untuk dunia, lupa kepada akhirat. Tidak, kalau kita sebagai mukmin, dunia hanya sarana untuk mendapatkan akhirat. Yang paling utama adalah akhirat. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah, kalla, jangan semacam itu. Tidak benar yang semacam itu. Hidup yang semacam itu berbahaya. Kalla, kata Allah, jangan semacam itu. Saufa ta'lamun, sebab kalian akan tahu akibatnya. Coba bayangkan. Allah Ta'ala mengatakan saufa ta'lamun, kalian akan tahu akibatnya. Tidak disebutkan apa akibatnya. Allah Ta'ala hanya mengatakan kalian akan tahu nanti. Kalian akan tahu risikonya. Allah sengaja membuat ini sebuah misteri gitu ya. Allah tidak menyebutkan apa yang akan diketahui, apa akibatnya, apa dampaknya. Cuma kita semuanya faham bahwa orang yang lalai dengan akhiratnya, lupa ibadah, lupa beramal, lupa melakukan ketaatan, hanya sibuk melulu dengan urusan dunia, dia akan bahaya. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu, kata Allah Ta'ala. Bahkan diulang lagi, thumma kalla saufa ta'lamun, kemudian kalian nanti akan tahu. Sebagian ulama mengatakan pengulangan ini menunjukkan penegasan, ini penting. Tapi ada juga yang mengatakan semacam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seorang sahabat yang diberikan gelar Habrul Ummah. Sahabat yang memang ahli tafsir, yang mengerti takwil Al-Quran. Ketika membaca atau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Maksudnya saufa ta'lamun yang pertama, kalian akan tahu akibatnya ketika kalian berada di dalam kubur. Di situ ada siksa kubur, kata Ibnu Abbas.
Thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian nanti kalian akan tahu akibatnya. Itu di alam akhirat sesudah alam kubur. Kalian akan disiksa di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 kali. Karena itu orang yang beriman cukup menjadikan ini sebagai sebuah peringatan. Ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Kalla, jangan semacam itu sebab kalian akan tahu resikonya. Kalian akan tahu akibatnya kalau kalian terus melakukan hal yang semacam itu. Baik di dalam kubur maupun ketika kalian masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian akan mendapatkan balasan. Thumma kalla saufa ta'lamun. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan pula oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika manusia masuk ke dalam kubur, ketika manusia berada di alam akhir, baru dia faham kedudukan dari harta yang mereka kumpulkan itu. Baru mereka faham. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia ketika di dunia mengatakan, ini harta saya, ini harta saya, ini aset saya. Dia hitung-hitung terus asetnya. Mali mali. Dia mengklaim itu sebagai hartanya. Ya'ni yaftakhir bih, dia bangga dengan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laisa laka min malik illa ma akalt. Kata Nabi, wahai manusia, engkau tidak punya harta kecuali hartamu itu adalah apa yang kau makan. Apa yang kau makan itu hartamu. Ma akalta fa afnait, yang kau makan lalu habis jadi kotoran. Ya, atau jadi daging, selesai. Apa yang kau makan lalu habis. Au labista fa ablait, apa yang engkau pakai lama kelamaan yang kita pakai ini akan usang, akan rusak. Ya. Jadi 2 itu. Ma'akal, apa yang kau makan, apa yang kau pakai, ya, yang nantinya akan rusak. Au tasaddaq, dan yang ketiga, apa yang kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa amdait. Nah, itu yang akan mendahului kalian. Itu yang akan menunggu kalian nanti di akhirat. Harta kita 3 itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sisanya, kemana sisanya? Itu akan diperebutkan oleh anak keturunannya, oleh ahli warisnya, atau dia akan berpindah tangan kepada orang lain, bukan punya kita. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang disimpan di bank, apa yang disimpan di bawah bantal, apa yang disimpan di brankas dan seterusnya, itu belum tentu punya kita. Punya kita cuma 3, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Itulah harta kita. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan itu, nanti ketika manusia di akhirat baru manusia sadar bahwa ternyata apa yang dia kumpulkan hanya semacam itu keadaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma kalla saufa ta'lamun." Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kata Allah Ta'ala, jangan semacam itu. Kembali diulang oleh Allah. Kalla lagi, jangan semacam itu. Berhenti melakukan yang semacam itu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Haqqan lau ta'lamuna ilmal yaqin la'araftum annakum fi dhalal. Kalau kalian mengetahui, tapi bukan cuma sekedar tahu, sebab banyak orang yang tahu, kalau ditanya, tahu ada sorga? Tahu. Tahu ada neraka? Tahu. Tapi tahunya hanya selintas saja. Tidak sampai masuk kepada keyakinan. Tidak sampai masuk pada keyakinan. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kata Allah, seandainya pengetahuan itu sampai pada tingkat yang yakin, membuat dia yakin, pasti dia tidak akan berbuat yang semacam itu. Makanya Nabi sering mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang kalau sudah yakinnya kuat kepada Allah dan hari akhir, pasti hidupnya akan tertata dengan baik. Ucapannya akan terarah, sikapnya kepada orang akan terkontrol. Itu kalau yakin dia. Tapi kalau hanya sekedar tahu saja, banyak yang tahu tapi tidak sholat,
Tahu sholat itu wajib, tapi tidak sholat. Kenapa? Karena tidak sampai merasuk pada keyakinannya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, "Lau ta'lamuna ilmal yakin." Kalau kalian tahunya sampai pada tingkat yakin, tidak mungkin kalian akan melakukan yang semacam itu. Tapi kalau tahunya hanya di permukaan saja, ya mereka berbuat apa yang mereka berbuat. Ya, dosa, maksiat. Padahal tahu bahwa dosa itu dimurkai oleh Allah. Tapi karena hanya sekedar di permukaan, tidak masuk ke dalam keyakinannya. Ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, "Kalla law ta'lamuna ilmal yakin." Seandainya kalian tahunya sampai pada tingkat yakin, kalian akan sadar bahwa perbuatan semacam itu salah. Kalian tidak akan melakukan yang semacam itu. Kemudian, nah ini Allah Ta'ala mengatakan, "La tarawunnal jahim." Ya, la tarawunnal jahim. Nah itu menurut para ulama bahwa kalimat kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, itu terpisah dengan la tarawunnal jahim. Ya. Jadi cara bacanya juga kalau kita baca Quran, kalau bisa jangan disambung. Lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim, jangan langsung disambung, tapi kalau bisa berhenti dulu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, itu ada yang dihadzaf. Kalian pasti sadar bahwa kalian berada dalam kesesatan. Kemudian baru istinaf, baru kalimat baru, la tarawunnal jahim. Kalian semuanya pasti akan melihat apa itu yang disebut dengan neraka jahim. Kalian akan melihat apa yang disebut dengan neraka. Jamaah sekalian, Nabi SAW, bahkan Allah Ta'ala mengatakan, "Wa imminkum illa wariduha." Setiap kalian pasti akan melewati jembatan Sirat. Jembatan Sirat itu di bawahnya neraka. Artinya setiap kalian pasti akan lihat neraka. Setiap kita pasti akan lihat neraka. Cuma kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita hanya ngelihat, tidak sampai masuk ke dalamnya. Ada nanti yang melewati jembatan Sirat yang lolos dia. Orang-orang beriman, ada yang berjalan melewati jembatan Sirat, dia secepat cahaya, secepat kilat, seperti orang yang naik kuda. Ya, ada yang berjalan cepat, ada yang kemudian merangkak-rangkak dia sampai akhirnya masuk juga ke dalam sorga, sesuai dengan amal yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Kita berharap mudah-mudahan kita yang lolos itu masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak manusia yang jatuh ke dalamnya, tidak bisa dia melewati jembatan Sirat. Ini yang disebutkan oleh Allah, la tarawunnal jahim, kalian akan lihat nanti neraka jahim itu. Allah Ta'ala mengatakan pasti la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kalian akan melihatnya dengan mata kepala kalian sendiri, ainal yaqin. Nah, jadi jamaah sekalian, ada 3 bentuk keyakinan yang disebutkan dalam Al-Quran. Pertama adalah ilmul yaqin, yang kedua adalah ainul yaqin, yang ketiga adalah hakul yaqin. 3 keyakinan. 3 keyakinan ini berdasarkan urutannya. Pertama, ilmul yaqin, yang paling dasar. Orang yakin karena tahu, karena info. Dia dapat info dari fulan, dari fulan. Kita dapat info tentang neraka surga dari siapa? Dari Allah dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengantarkan kita yakin, ilmu yakin. Yakinnya karena apa? Karena ilmu. Karena info yang kita dapatkan. Itu disebut dengan ilmu yakin. Lihat enggak? Enggak lihat kita. Nanti kalau lihat baru itu disebut dengan ainul yakin. Beda antara orang yang yakinnya karena lihat dan yakinnya karena hanya dari info. Ya, kalau lihat langsung, dia lebih yakin lagi. Nanti Allah Ta'ala mengatakan, la tarawunnal jahim, kalian akan lihat langsung. Ainal yakin, bukan hanya katanya. Kalau sekarang katanya.
Tapi kita yakin karena yang memberikan info orang yang bisa dipercaya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan lihat secara langsung. La tarunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kata Allah Ta'ala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan kata Allah, hati-hati, nanti pada hari akhir semua nikmat yang kita rasakan, yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan nikmat yang berikutnya. Nikmat yang sekarang mengantarkan kita pada nikmat yang berikutnya. Ini bukan akhir dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, insyaallah. Nah, ini jamaah sekalian, sengaja saya tutup sampai di sini untuk memberikan kesempatan tanya jawab, karena tadi katanya ada ruang tanya jawab yang kita berikan kepada jamaah. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, ada beberapa menit yang bisa kita pergunakan untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana kita merawat keyakinan ini sehingga keyakinan itu sesuai dengan ridha Allah dan akhirnya kita menghadap Allah dan mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Sebab sekarang ini keyakinan ini up and down, turun naik gitu Pak Ustaz. Sekarang naik, sekarang turun. Bagaimana supaya konstan? Tinggal pada saat kita menghadap Allah itu terakhir dari itu bisa yakin itu mantap gitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu memang naik turun. Tabiat iman itu naik turun. Kita rasakan betul itu. Nah, gimana caranya agar turunnya tidak drop betul, tapi tetap dalam standar minimal, dan kalau bisa terus naik dan naik. Nah, caranya yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita paksakan diri kita untuk beribadah. Misalnya lagi lemas, lagi malas, lagi berat, kita paksakan saja. Sebab di balik ibadah itu akan ada dampak dan pengaruhnya pada keimanan kita. Yazidu bitta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Tapi kalau kita biarkan, kita ikuti nafsu, lalu melakukan dosa dan maksiat, akan semakin turun dan semakin turun. Jadi paksakan untuk melakukan amal ketaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, duduk dalam majelis ilmu. Majelis semacam ini sangat penting. Jangankan kita, dulu sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang imannya mereka di atas rata-rata, tetap saja mereka butuh majelis semacam ini. Mereka satu dengan yang lain berkata, ta'alau najlis nu'minu sa'ah. Yuk kita duduk sebentar, kita cas lagi keimanan kita. Karena kita butuh yang semacam ini. Kalau sahabat saja butuh, apalagi kita gitu ya. Jadi yang kedua, duduk dalam majelis ilmu. Nabi mengatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Kata Nabi, duduk, perhatikan, simak baik-baik. Sebab itu yang akan mencas keimanan kita. Hati yang gersang ini akan kembali subur dengan mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah duduk bersama dengan orang soleh. Kumpulnya sama orang soleh. Kalau kita kumpul sama orang soleh, sama orang-orang yang memang orientasinya bukan untuk dunia, sama-sama ahli ibadah, ahli ta'ah, insyaallah kita akan terpengaruh. Kita akan ikut. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabar bersama dengan mereka. Sabar bersama dengan orang-orang yang ahli ibadah. Insyaallah itu akan mempengaruhi keimanan kita. Kemudian baca tentang kehidupan akhir. Kalau ada kitab, kalau ada buku tentang hari akhir, kita baca. Bagaimana nanti hisab Allah, bagaimana nanti mizan Allah, bagaimana nanti kondisi neraka, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang akan memberikan motivasi. Dan terakhir,
banyak berdoa kepada Allah. Minta agar kita diberikan keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Kita minta kepada Allah agar diteguhkan iman kita. Insyaallah mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah sampai akhir hayat kita. Saya kira cukup ya. Ini sudah waktu Isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.